Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, Persib Bandung berhasil menang telak dari kandang Madura United dengan skor 4-1. Dan seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, bahwa mentalitas pemain Persib itu akan diuji di laga melawan Madura United. Dan ternyata Persib Bandung berhasil menunjukkan itu, dan bahkan Persib ini memberikan sinyal bahaya kepada Borneo dan Persija. Nah, berarti dengan hasil ini Persib Bandung saat ini mengoleksi 25 poin dan semakin memperkecil jarak poin dari Persija dan Borneo. Apalagi Borneo kemarin mengalami kekalahan di pekan ke-14 melawan Bali United. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan review jalannya pertandingan antara Madura United melawan Persib Bandung. Dan tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terlebih dahulu mari kita lihat daftar susunan pemain yang diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Madura United. Nah, di laga ini Persib Bandung tentunya tidak full tim karena terdapat beberapa pemain Persib yang harus absen, yaitu Adam Alis, dia mengalami cedera. Beckham Putra terkena hukuman larangan bermain karena mendapatkan kartu merah. Lalu di detik-detik pertandingan, ya sebelum pertandingan itu Andrew Jung mendadak tidak muncul di daftar susunan pemain. Setelah dicari tahu, oh ternyata Andrew Jung itu mengalami cedera ringan, ya. Masih bisa bermain sebenarnya, namun Boyan Hodak tidak ingin mengambil resiko gitu ya, karena jadwal Persib ke depannya itu masih banyak, masih padat, dan sangat penting juga pertandingannya. Jadi ya inilah keputusan yang bijak sekali dari Boyan Hodak untuk tidak menampilkan Andrew Jung di laga kali ini. Teja Pakualam tentunya pemain yang sedang on fire sekali di Persib, terus mendapatkan kepercayaan ya. Lalu juga Julio Cesar dan Federico Barba ya kali ini diduetkan, karena seperti yang saya katakan bahwa tidak ada Barba di lini pertahanan dari Persib Bandung itu kurang sekali secara kualitas. Nah, ketika ada Barba, gitu ya, solid sekali. Bahkan Barba itu kan tipe pemain yang memang selalu berkomunikasi di lini pertahanan. Nah, ini yang memang mahal dari seorang Federico Barba gitu ya. Selain ia jago, ia pun leadership di lini pertahanan itu sangat begitu penting sekali. Nah, dan yang paling mengembirakan dan yang paling heboh gitu ya, Dewangga akhirnya menjalani debut di laga melawan Madura United dan luar biasa sekali penampilannya. Dan ya kelihatan lah ya, Dewangga itu ingin menunjukkan bahwa ia sangat layak sekali berada di Persib gitu. Karena kalau misalnya Dewangga tidak perform gitu ya di laga ini, ya kemungkinan di bursa transfer pertengahan musim itu Dewangga entah dipinjamkan atau seperti apa gitu ya. Jadi posisinya tidak aman. Nah, dengan diberikan kesempatan oleh Boyan Hodak untuk tampil, ia menunjukkannya dengan sangat begitu sempurna. Eliano Reinders kembali menempati posisi back sebelah kanan. Lalu juga 4 pemain di tengah, yaitu William Marsilio, William Barros, lalu juga Maklok, Luciano, dan Sadi Ramdhani, dan 2 pemain di depan yaitu Ramon dan Berginho. Ramon tentunya dengan absennya Andrew Jung ini membuat dia semakin ya mendapatkan kepercayaan dari Boyan Hodak. Namun Ramon sendiri sayang sekali gitu ya, belum bisa mencetak gol. Karena kan ya striker itu harus mencetak gol, mau tidak mau ya harus mencetak gol. Kalau gak gol ya asis, atau tidak asis pun itu terlibat langsung atau terlibat dan berperan penting dalam proses terjadinya gol. Dan Ramon ini menurut saya masih juga kesulitan gitu ya, entah kenapa ya. Mungkin silahkan tulis aja lah ya prediksi atau komentar kalian di kolom komentar tentang Ramon Tengki ini. Dan pertanyaannya, apakah Ramon akan didepak di bursa transfer paruh musim ini? Nah, itu yang menjadi teka-teki ya. Kalau melihat performanya ya harusnya ya diganti gitu ya, diganti aja gitu ya, karena ya masa iya gitu ya waktu bermain yang sangat begitu banyak yang diberikan kepada Ramon, tapi Ramonnya belum bisa juga mencetak gol, ya mungkin gak berjodoh atau gimana sama Persib aja gitu ya. Itu teman-teman. Oke. Dan ada beberapa pemain yang menjalin debut lagi di laga melawan Madura ini, yaitu Nazril ya, bocah 17 tahun. Akhirnya menjalani debut profesionalnya bersama Persib, dan ya lumayan lah ya, meskipun hanya bermain 10 menitan gitu ya, penampilannya tidak buruk juga dan cenderung memberikan sinyal sinyal baiknya dalam permainan. Bahkan dalam beberapa kesempatan pun Nazril ini mengeluarkan skillnya. Nah, ini yang harus terus ditunjukkan gitu ya oleh pemain muda. Ketika memang mendapatkan kepercayaan bermain, itu harus ditunjukkan 1000% bahkan lebih gitu ya, agar tentunya karena dalam sebuah tim profesional itu kalau pemain tidak menunjukkan performanya ya nggak mungkin terpilih gitu ya. Nah, mumpung ada kesempatan, ini sangat positif sekali yang dilakukan oleh Nazri di laga melawan Madura United.
Selanjutnya Febri Haryadi akhirnya ditampilkan juga ya meskipun hanya 10 menit. Lalu juga Tom Haye masuk di babak kedua dan berhasil mencetak 1 gol gitu ya. Akhirnya Tom Haye pun itu berhasil mencetak gol perdananya di Persib Bandung. Lalu Mat Ricardi masuk di babak kedua menggantikan Barba yang ini secara taktikal gitu ya. Karena Barba kan belum sepenuhnya pulih. Jadi ya Barba hanya bermain 45 menit dan Mat Ricardi langsung menggantikan Barba di babak kedua. Dan Putros juga ya. Karena memang di laga terakhir Putros kelihatan mengalami sedikit masalah di kakinya. Jadi di laga ini Boyan Hodak pun tidak mengambil resiko dan memainkan Putros di babak kedua. Oke. Untuk peluang yang terjadi di awal babak pertama itu saya yakin ya Boboto itu dagdikduk gitu ya. Karena aksi dari Lulinya itu sangat begitu berbahaya. Untuk saja Teja Paku Alam ini sigap sekali gitu ya dalam mengamankan gawang dari kebobolan. Lalu berjalannya waktu 20 menit awal di babak pertama itu permainan sangat begitu monoton. Persib tentunya ingin mencoba untuk lebih mengobrak-abrik pertahanan dari Madura. Namun ya Madura ini hampir semua pemainnya itu berada di lini pertahanannya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali bagi Persib Bandung. Peluang Persib yang berbahaya itu baru tercipta di menit ke-26 ya dari aksi Luciano. Itu pun langsung berbuah menjadi gol. Nah, ketika pertahanan lawan itu sempit gitu ya ruangnya dari segi pergerakan Persib, maka opsi tendangan spekulasi dari luar kotak penalti itu sangat begitu efektif. Dan Luciano, golnya itu keras sekali. Ya, saya bisa menjamin lah ya, mungkin tidak semua kiper bisa menangkis gitu ya, menangkis tendangan seperti itu karena itu sulit. Powernya kencang gitu ya, apalagi sudut tembakannya itu tidak mudah dijangkau. Kiper itu harus terbang dulu gitu ya, baru itu pun untuk bisa menangkis bola itu kemungkinannya kecil karena memang power tendangannya keras sekali gitu. Itu sangat sulit sekali untuk penjaga gawang. Setelah gol pertama ya Persib lebih terbuka permainannya ya, lebih menguasai bola dan ya Madura pun mau tidak mau mereka harus bermain menyerang gitu ya agar mampu mencetak gol. Namun lagi-lagi pertahanan Persib Bandung yang dikomandani oleh Barba ini itu sulit ditembus. Ya, ini kualitas teman-teman. Kualitas yang ditunjukkan oleh Barba ini bukan kaleng-kaleng tentunya ya. Berginho sempat juga mendapatkan peluang gitu ya. Ramon apalagi, itu Ramon ada 2 peluang di babak pertama yang kategorinya bahaya. Namun sayang sekali Ramon tidak memaksimalkan itu gitu ya. Ya, lagi-lagi saya bingung lah ya dengan Ramon ini ya. Silakanlah kalian bebas aja berpendapat gitu ya tentang Ramon Tengki ini. Barba akhirnya mencetak gol pada menit ke-40. Nah, selain kokoh di lini pertahanan, Barba pun itu sangat begitu unggul dalam duel-duel bola atas. Coba kita flashback dan ingat gitu ya. Persib ini jarang sekali bisa memanfaatkan peluang dari servis tendangan pojok. Gitu. Tapi ketika ada Barba itu sudah 2 kali mencetak gol lewat tendangan pojok. Kalau gak salah ketika melawan Arema dan gol kedua ketika melawan Madura ini. Nah, artinya tidak ada Barba berarti tidak ada pemain gitu ya yang kurang unggul di duel-duel bola udara. Oke, adalah Andrew Ujung gitu ya. Namun Andrew Ujung kan belum mencetak gol tuh dari skema tendangan pojok. Nah, Barba tentunya itu sangat begitu efektif sekali ketika ada bola-bola mati seperti ini. Gitu. Nah, mungkin ini request gitu ya kepada manajemen Persib ya, mungkin kalau ada pergantian pemain di bursa transfer paruh musim ini ya carilah ya yang emang unggul bola udara gitu ya. Kalau ingin mengganti Ramon dengan striker yang lain misalnya, cari yang memang unggul bola udara. Karena memang Persib ini minim sekali ya jumlah gol yang dihasilkan dari servis-servis bola mati gitu ya, atau sudahan-sudahan bola udara. Oke. Selanjutnya di babak kedua tentunya Persib Boyan Hodak langsung melakukan rotasi pemain karena memang ya Barba ini sangat beresiko lah ya, dan level kebugarannya belum 100%. Jadi langsung digantikan oleh Patricio Mat Ricardi. Dan Persib tentunya dengan unggul 2-0 di awal babak kedua ini ya semakin enak secara permainan gitu ya. Namun Persib itu menurunkan tempo ya 15 menit pertama di babak kedua. Nah, sehingga ini memberikan banyak kesempatan untuk pemain Madura United dalam mengeksplorasi lini tengah, bahkan lini pertahanan dari Persib Bandung. Nah, sehingga hal-hal yang memang tidak diinginkan pun terjadi handsball Patricio Mat Ricardi di kotak penalti gitu ya. Nah, sehingga pemain Madura mendapatkan penalti dan berhasil dieksekusi oleh Buffon gitu ya.
dengan sangat begitu baik dan Teja Paku Alam harus putus clean sheet-nya setelah 4 laga di BRI Super League itu selalu clean sheet, dan di laga ini tentunya pecah juga gitu ya, karena ya memang golnya juga penalti gitu ya, tidak ada yang terjadi dari open play. Nah, selanjutnya dengan skor 1-2 tentunya Persib ini tidak boleh lengah gitu ya, karena itu berpotensi akan disamakan juga, dan akhirnya satu counter attack mematikan ya yang diawali oleh pergerakan Berginho yang mendapatkan true pass di lini depan ya, meskipun dilanggar tapi kan itu masih advantage karena memang pantulan bolanya itu didapatkan oleh pemain Persib yaitu William Barros, dan William Barros tentunya ketika masuk di kotak penalti ya itu pemain predator gitu ya, itu dan berhasil mencetak gol ya. Kalau nggak dapat oleh William Barros pun itu pasti penalti karena itu terjadi pelanggaran yang dari belakang ya kepada Berginho, dan memang wasit pun akan menuju penalti, namun datang William Barros yang langsung menyambut bola dan ya tidak jadi penalti ya, langsung gol oleh William Barros. Oke, masuk Tom Haye ini ya di babak kedua. Maksudnya Tom Haye itu bukan meredakan serangan Persib, justru malah semakin tinggi ya, meskipun di 15 menit terakhir kan pemain Persib itu kelihatan gitu ya, sudah stamina-nya sudah menurun gitu ya, jadwal padat gitu ya kan, dan pemain banyak yang cedera. Ini Persib tampil agresif seperti ini itu menurut saya akan menjadi resiko di pertandingan selanjutnya. Namun tentunya dengan semangat juang tinggi dan mentalitas yang sangat begitu membara ya di Persib Bandung ini, Persib Bandung berhasil menunjukkan level ya sebagai juara bertahan BRI Super League. Tom Haye berhasil mencetak gol juga ya, ada 2 peluang dari Tom Haye, bahkan 3 peluang ya. Satu peluang itu berhasil diblok, satu peluang lagi berhasil ditepis oleh penjaga gawang dari Madura, dan satu peluang berhasil menjadi sebuah gol. Akhirnya Tom Haye pecah gol juga, dan kemungkinan di laga selanjutnya ini potensi Tom Haye untuk mencetak gol ini sangat besar sekali gitu ya. Jadi ya sampai saat ini belum ada menurut saya tim yang bisa lah ya meredam agresivitas Tom Haye di lini tengah. Dan dengan hasil ini berarti Persib lagi-lagi semakin menipiskan jaraknya dengan Persija dan Borneo. Dan saat ini jarak poinnya hanya dengan Persija hanya 4 poin, dengan Borneo 8 poin. Jadi apalagi nanti di 5 Desember Persib akan berhadapan dengan Borneo. Kalau Persib bisa menang melawan Borneo, itu jarak poinnya semakin tipis lagi gitu ya. Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang bahaya sekali bagi Borneo dan Persija Jakarta. Oke gitu teman-teman. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan tinggalkan like dan subscribe kalian. Oke, kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.